Warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala diceritakan dalam sebuah kitab, mungkin bagi Mas Razak, Mas Fatur itu sudah tidak asing ya. Ada seorang wanita. Dia adalah seorang ahli maksiat, ahli berdosa. Dia cantik. Jadi kalau dia lewat itu jarak 1 meter, kecantikannya gak hilang, harumnya gak hilang, wanginya gak hilang, saking cantiknya. Jadi jarak 3 kilometer juga masih inget. Cowok itu kalau dilewatin di depannya, set lewat gitu, itu kelihatan terus bayangannya itu siapa yang lewat, saking cantiknya ya. Tapi dia karena cantik ya, karena cantik akhirnya jadi ahli maksiat. Jadi yang jelek di sini jangan sedih, berarti insya Allah ahli orang baik ya. Yang cantik hati-hati. Dia karena cantik banyak ditaksir orang ahli maksiat. Suatu ketika dia pacaran dan akhirnya hilanglah keperawanannya. Astagfirullahaladzim. Dan naasnya, ketika dia hilang keperawanannya, dia ternyata putus asa. Dengan merasa, saya tidak akan laku lagi gitu istilahnya. Akhirnya dia jadi pelacur. Nauzubillah. Jadi pelacur karena merasa dia sudah tidak perawan. Sudah, siapa yang mau sama saya? Saya sudah tidak perawan, dibohongin pacarnya, hilang keperawanannya, nggak mau nikahin. Dia jadi pelacur lama sekali. Sampai suatu ketika dia dalam perjalanan pulang di siang hari, dia kerjaannya itu kan 24 jam, semau dia kapan aja. Suatu ketika dia pulang, dalam perjalanan pulang naik mobil Mercedes. Kalau Mas Rasha mobilnya apa? Lamborghini. Kalau Mas Yusri mobilnya apa? Mobil-mobilan. Mas Yusri mobil-mobilan. Kalau Rezas mobilnya Innova, dikasih Mas Yusri, tukeran sama mobilnya Rezas tuh yang hitam gitu. Nah, dia naik mobil apa tadi? Mercedes. Mercedes. Dari kejauhan dia lihat ada kucing di pinggir jalan. Dalam dikisahkan katanya bahkan anjing di pinggir jalan kehausan udah kayak mau mati gitu kan. Dia dalam hati berpikiran, ya kasihan sekali ya Allah, meskipun dia pelacur, ya Allah kasihannya kucing pelacur kucing atau anjing mau mati. Dia timbul rasa iba dalam hati. Kemudian dia berhenti di tengah jalan, mungkin jalan tol atau jalan apa yang hutan rimba di sana tuh, Kali Asad. Dia berhenti tanpa memikirkan rasa takut. Tujuannya apa? Berhenti untuk membantu kucing minum, kehausan. Turunlah dia dari mobil, turun. Ternyata dalam mobil dia tidak ada air minum, sudah habis. Akhirnya dia nyari air untuk siapa? Untuk kucing atau mungkin anjing. Dalam sesuatu kita dikatakan anjing, turun nyari air. Dalam perjalanan 1 meter nggak ada air, 2 meter nggak ada air, sampai terus dia cari, ngubek nyari air, nggak ada air. Yang ada sumur, adanya sumur kan segini kan, dari atas dia ke sini. Dia mikir, gimana caranya saya dapat air dari sumur? Ember nggak ada, apalagi timba. Kalau punya timba enak kan? Gimana caranya dia dapat air ke sini? Dia sayang sama kucing, kasihan sama kucing. Gimana caranya kucing tidak mati? Akhirnya dia copot sepatunya yang merek apa yang paling mahal? Sepatu merek Jegurno. Sepatunya tuh dicopot. Kalau Mas Farhan nyopot sepatu, mukul anjing. Kalau Mas Rasa ngambil sepatu, ada kucing lewat, dilempar. Kalau dia nyopot sepatu apa? Dicopotlah sepatunya. Untuk apa? Turun ke sini ngambil dan bisa dibayangkan turun
ke sumur, susah apa mudah? Gampang atau mudah? Susah atau sulit? Turunnya gampang, kalau Mas Farhan langsung nyemplung, tung, selesai, nggak bisa naik lagi kan? Nah, dia gimana? Caranya biar dia naik lagi, bisa naik lagi. Akhirnya dia ambillah tali dari mobil, pakai tali dia turun dikit-dikit, kemudian ambil air diciduk pakai apa? Sepatunya, naik ke atas dibawa dan diminumkan kepada. Kalau sepatunya Mas Farhan habis main bola kan, udah seminggu nggak dicuci. Mas rasa haus dikasih nih minum, langsung mati kayaknya ya. Mambunya aja langsung mati ya. Kalau ini kan turunnya aja dari apa? Mercedes. Sepatunya aja sepatu makainya sehari sekali. Kalau Mbak Widar sehari buat 30 hari ya. Dia sehari sekali. Akhirnya dia ciduklah pakai sepatu. Diciduk pakai sepatu, bukan pakai aqua, bukan pakai ember karena nggak ada. Pakai sepatu yang ada di badan dia. Dan dia bawa ke kucing tersebut atau anjing itu, kemudian dikasih minum. Ngasih minumnya gimana? Nah, susah kan? Sampai kepalanya tuh dibebes-bebesin tuh. Ayo minum gitu. Akhirnya dia minum dan si kucing tersebut akhirnya bisa jalan. Anjing tersebut akhirnya bisa jalan. Luar biasanya hidayah Allah turun ketika dia memberi pertolongan kepada anjing dan kucing. Anjing atau kucing. Hidayah Allah, hidayah turun berkat apa? Rasa ibanya, rasa sayangnya dia kepada siapa? Anjing atau kucing. Hidayah itu sesuatu yang sangat besar. Bahkan hidayah ini tidak turun kepada paman Nabi namanya Abu Lahab. Hidayah ini meskipun anak kiai, meskipun anak santri, hidayah itu tidak pandang bulu. Hidayah hanya milik Allah. Dia turun kepada siapa? Pelacur. Bahkan paman Nabi pun tidak dapat hidayah. Hidayah murni milik Allah. Turun kepada siapa? Pelacur. Berkata apa? Rasa ibanya menyayangi makhluk bukan manusia. Sekarang di sini yang ngaji, ada anak kecil dikit dibully. Kerjaannya siapa? Dulu Mas Farhan, dulu Mas Rasha, dulu Mas Iza mungkin ya suka buliin anak kecil. Anak kecil dibuliin, Raja selewat disentil-sentilin, gitu ya. Iza, Ican lewat sama Ian kakinya diginiin, set jatuh. Hati-hati ya. Hati-hati. Kita menyayangi orang yang di bumi, kita disayang orang yang di langit. Irhamu man fil ardi, sayangilah sesuatu yang ada di bumi, siapapun itu. Yarhamukumullahu yarhamukum man fis sama, maka akan disayangi makhluk yang ada di langit. Yang ada di langit itu banyak malaikat, jumlahnya itu melebihi manusia berkali-kali lipat. Kalau manusia cuma 100, malaikat bisa 1000. Kalau manusia 1000, malaikat bisa 1 juta. Manusia berapa miliar? Misalkan anggap aja manusia 1 triliun, berarti malaikat 50 triliun. Banyak malaikat. Jadi, hikmah daripada kisah ini adalah marilah kita menyayangi saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, anak yatim piatu, bahkan hewan, kucing, anjing pun jangan disakiti. Maka itu adalah peluang kita untuk mendapatkan hidayah Allah yang Maha Kuasa. Jadi nanti kalau pulang ke rumah, sayangi ibu kalian, sayangi kakak kalian, sayangi ponakan kalian. Jangan kakak lagi ngepel, Mas Farhan dah habis main bola langsung diinjekin lagi, biar kotor lagi katanya. Ibunya lagi masak, Mas Farhan iseng, lagi masak apa itu? Masak gorengan, masukin air, gitu ya. Jangan jahil ya, kalau lihat ibunya masak dibantu. Kakaknya lagi ngepel, sini kak, saya aja gitu. Adik yang hebat. Ini mah kakaknya lagi ngepel dikotorin lagi.
Dan yang paling hebat, sayangilah dalam hal akhirat. Kayak Putri bawa siapa tadi? Dila, luar biasa, dapat satu aset dari Dila nih. Dila tahajud, Putri dapat. Dila subuh, Putri dapat. Dila ikut pengajian di sini sekarang dapat. Kemarin sudah dibahas apa? Pahala orang yang jamaah di masjid gimana? Yang harusnya 27 jadi berapa? 50. Yang harusnya 50 jadi 100. Bukan hanya 100, kesalahan Putri dihapuskan, kebaikan Putri ditambahkan. Bahkan malaikat pun mendoakan sampai sekarang. Sampai sekarang didoakan malaikat, dan Dila melakukan itu sampai sekarang. Berarti Putri dapat pahala Putri plus pahala di Dila, tanpa mengurangi pahala Dila sedikit pun. Jadi yang punya adik Rasya, punya adik siapa? Arya. Itu Arya peluang rasa untuk tanam jariah dalam diri Arya. Bila Arya baik, selamanya nanti Arya baik, bahkan punya anak, bahkan punya cucu, bahkan punya cicit, bahkan punya cocot. Berarti Rasya akan selalu dapat pahalanya Arya. Bukan hanya pahala Arya, pahala anak pahala cocot cicit Arya ya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi dalam hal dunia kita sayangi, lebih-lebih dalam hal akhirat. Makanya nanti Mas Farhan kalau mondok, Mas Iza kalau mondok, Mas Ican Ian kalau mondok, pas pulang ke desa Gondang Manis berdakwah ya di sini. Jangan pulang nggak mau ngajar TPQ. TPQ ngapain? Nggak dapat duit, capeknya doang. Nggak boleh. Itu menyayangi yang di bumi, menyayangi ini dalam hal akhirat, maka pahalanya luar biasa. Jadi guru TPQ kayak Mas Riki, Mas Farhan, belum ya, Mas Fatur, Mas Rozak itu luar biasa. Karena banyak santri yang ngajar tuh nggak mau. Alasannya apa? Entah malu lah, entah nggak bisa lah, entah males lah. Yang luar biasa Mas Riki, saya ajak, Mas ikut ngajar TPQ, iya siap. Saya ajak kaget. Padahal saya nggak bilang digaji 1 juta, nggak. Saya nggak bilang digaji 1 miliar. Saya nggak punya duit 1 miliar ya. Ikhlas Mas Riki. Tuh ya, jadi hikmahnya apa? Sayangi orang yang di bumi. Sayangi dalam hal dunia. Misalkan saya lagi ngasih makan ayam. Wah, Mas Agis, ustaz saya lagi makanin ayam, kasihan, saya bantu. Mas Fatur, Mas Dias Saik lagi nyuci mobil, saya bantu. Saya kasihan, capek. Nah itu luar biasa ya. Lebih-lebih lagi hal akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.